halo semuanya, kembali lagi di Infact, Inspiring Nursing Fact. Bersama saya, Jocelyn Anggrini Siotang, akan menemani Sobat Infact pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik tentang dunia kesehatan. Dan pembahasan yang kita bahas itu mengenai penyakit gondongan atau MUMS. Pada topik kali ini kita akan ditemani oleh kedua narasumber kita yang sangat inspiratif dan tentunya dari jurusan keperawatan nih. Jadi kita langsung mendengar pembahasannya dari anak-anak kesehatan sendiri. Boleh perkenalkan diri dulu kedua narasumber? Halo semua, perkenalkan nama aku Ariel Dawson Wafdi Rufail Silalahi dari jurusan keperawatan S1 tingkat 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernio Nenoharan dari keperawatan S1 tingkat 1. Oke, jadi terkait kasus gondongan atau MUMS ini, kita mendengar bahwa dari Dinas Kesehatan Kota Bandung itu melaporkan ada sebanyak 2.221 kasus pada kunjungan puskesmas. Banyak banget ya. Nah, teman-teman Infact sudah ada belum yang terkena penyakit gondongan atau MUMS ini? Sebenarnya ini tuh penyakit apa sih? Nah, kita akan membahasnya di Infact. Real Talk, Real Health. Yuk kita langsung dengar pembahasannya dari kedua narasumber kita. Oke, jadi gondongan MUMS atau parotitis ini adalah sebuah infeksi yang disebabkan oleh virus MUMS, di mana virus ini menyebabkan sebuah pembengkakan yang terjadi di kelenjar parotis atau yang biasa kita dengar dengan istilah kelenjar air liur yang terdapat di depan dan di bawah telinga. Nah, untuk gondongan ini sendiri biasanya hanya terjadi kepada anak-anak. Tetapi untuk para orang-orang dewasa yang belum melakukan vaksin MMR atau vaksin measles, mumps, dan rubella ini bisa saja terkena penyakit tersebut. Nah, dan untuk penularannya sendiri, gondongan ini terjadi melalui air liur yang dikeluarkan dari mulut kita pada saat bersin ataupun batuk. Ternyata faktanya penyakit gondongan atau MUMS ini bisa menyerang orang dewasa juga ya, betul. Bukan cuma anak-anak. Nah, kalau begitu gejala seperti apa sih yang dapat muncul dari penyakit gondongan atau MUMS ini? Iya, walaupun penyakit tersebut sering menyerang pada anak-anak, tetapi pada orang tua juga yang belum divaksinasi bisa terjadi penyakit tersebut. Dan juga gejala yang sering muncul itu contohnya pembengkakan pada kelenjar ludah, nyeri saat menelan atau mengunyah, demam, nyeri otot, dan juga kelelahan. Nah, ternyata mitos ya kalau contohnya cuma anak-anak yang dapat terkena penyakit gondongan atau MUMS ini. Selain itu, ada nih banyak orang-orang yang mengatakan kalau contohnya blau yang adalah bubuk biru untuk cuci pakaian itu dapat mengurangi pembengkakan pada gondongan. Dan ada juga yang mengatakan kalau cuka itu dapat membantu penyembuhan dari gondongan ini. Kalau menurut Bang Ariel gimana tuh? Nah, menurutku itu adalah mitos, teman-teman. Kenapa mitos? Karena seorang dokter spesialis anak yang bernama Dr. Diki Pribadi, dia mengatakan bahwa ketika kita mengobati gondongan ini menggunakan blau, itu adalah mitos. Kenapa mitos? Karena kita harus tahu bahwa blau ini sendiri tidak ada efek penyembuhan terhadap yang terinfeksi virus. Dan juga kelenjarnya itu udah bengkak. Kita kasihlah asam cuka, otomatis produksi air liurnya itu meningkat dan nanti pasti makin tambah sakit dan nyeri. Jadi itu mitos. Kalau gitu gimana dong pengobatan yang benarnya menurut Bang Bernio? Jadi pengobatan pada gondongan ini dia berfokus untuk menghilangkan gejala yang udah aku sebutin dengan cara istirahat yang cukup, banyak minum obat anti nyeri, dan juga kompres dingin untuk menghilangkan pembengkakan yang tadi udah aku sebutin, Kak. Terus banyak makan makanan yang lunak juga. Oh begitu ya. Kalau begitu penyakit gondongan ini kan merupakan penyakit yang dapat menular nih melalui air liur saat kita bersin atau batuk. Nah, saat kita bersin itu kan merupakan tindakan yang kita lakukan secara refleks nih. Kalau begitu gimana dong pencegahannya, Bang Rio? Nah, untuk cara pencegahan yang paling efektif, yaitu kita harus melakukan vaksin MMR yang sudah disebutkan tadi. Terus yang kedua, kita harus bisa hindari kontak secara langsung dengan orang yang mungkin terinfeksi gondongan tersebut. Dan yang ketiga, cuci tangan dengan teratur. Aku yakin kita semua sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang teratur dengan baik dan benar.
Dan yang berikutnya, nah ketika kita batuk ataupun bersin, sebaiknya kita menutup mulut kita dengan tisu ataupun dengan siku agar air liur yang kita keluarkan dari mulut kita itu, kita tidak tahu apakah air liur itu mengandung virus tersebut. Dan jangan pernah kita berbagi peralatan pribadi kita seperti alat makan sampai sikat gigi, karena itu bisa menjadi faktor resiko terjadinya gondongan kepada diri kita. Dan yang paling terakhir, untuk para penderita gondongan ini sebaiknya melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi penyebaran virus kepada orang lain. Nah, itu dia guys pembahasan mengenai gondongan atau mumps yang udah kita dengar dari kedua narasumber kita. Semoga informasi yang kita dapatkan ini itu dapat menambah wawasan kita mengenai penyakit gondongan atau mumps, dan kita dapat melakukan penanganan pencegahan lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih kepada Bang Ariel dan juga Bang Bernio yang udah mau berbagi pengetahuan mengenai penyakit gondongan atau mumps ini. Terima kasih juga kepada penonton yang udah bersedia menonton video pada episode kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk cek dan stay tune pada video Infect di episode berikutnya, karena kita akan membahas lebih banyak lagi pengetahuan tentang dunia kesehatan dan juga beberapa penyakit-penyakit lainnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang tersayang teman-teman Infect agar mereka juga dapat mengetahui seputar tentang dunia kesehatan, beberapa penyakit dan penanganannya. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Infect, Real Talk, Real Health. Bye. Bye.